tangan, silakan duduk. Ya, baik. Berikut tadi kita sudah mulai dengan semangat ya. Harusnya kita selalu bersemangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita. Jadi kalau boleh tahu, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 3. Banyak. Dan siapa yang tidak hadir? Hadir, Iran, Yanto. Oke, baik. Berikut sebelum kita melaksanakan kita punya pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dahulu ya. Kita berdoa dahulu, kita semua berdiri, siapkan diri untuk berdoa. Baik, bagi yang bertugas silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami diingati. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan yang kami mohon kepada Tuhan supaya Engkau menemani kami agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berikan kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan rajin dan tekun. Bantulah kami selama proses belajar ini supaya dapat menyesatkan perhatian kami hanya pada pelajaran sehingga tidak mudah terseret oleh godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih, silakan. Terima kasih untuk kalian yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, kita semua berdiri lagi untuk sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, nanti kalau punya videonya semuanya berdiri siap, karena posisi siap. Ada di sini semua, bukan ada ke teman. Ada di sini kita nyanyi sama-sama lagu wajib nasional. Jaya
15 menit untuk membaca bacaan yang ada di dalam buku. Baca dan sebentar Pak Guru akan bertanya apa yang Anda. Apa yang tadi dibacakan? Silakan. Judulnya apa? Matu Terpintar. Coba Devi bisa sebutkan di dalam cerita itu ada tokoh-tokoh apa saja? Silakan. Siapa saja yang ada dalam tokoh? Dalam cerita itu tokoh-tokoh apa saja? Ada kerbau besar, tidak apa-apa, jangan takut suaranya. Kerbau, apa lagi? Ada harimau, mungkin ada juga pak tani atau petani. Baik, mungkin yang berikut siapa lagi yang tadi sudah baca bisa angkat tangan? Siapa? Coba Charlie, tadi baca tentang apa? Silakan. Arti bendera dan logo ASEAN. Oke. Bagaimana? Pak Guru akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama itu ada mengidentifikasi teks formulir. Setelah itu teks formulir tersebut nanti Anda harus bisa menuliskan atau mengisi teks formulir. Misalnya di dalam itu ada formulir tentang pendaftaran murid baru atau pendaftaran lomba, itu Anda harus bisa isi atau tulis. Setelah itu kalian semua peserta didik bisa mengidentifikasi sifat-sifat anaknya. Juga bisa sebentar menampilkan itu artinya mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Seperti itu. Setelah itu juga Anda juga harus bisa membuat laporan tertulis tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam bentuk ASEAN. Seperti itu. Jadi hari ini tujuan pembelajaran yang dicapai itu seperti yang Pak Guru sudah jelaskan. Pembelajaran kita kemarin, apakah ada yang masih ingat? Masih. Oke, baik. Kalau masih ingat, kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Oke, mencintai bangsa Indonesia. Oke. Kalau begitu, caranya bagaimana kita mencintai kita punya bangsa? Bisa angkat tangan? Oh, silakan, bisa. Bagaimana caranya besar? Oke, mantap. Dengan menggunakan produk-produk Indonesia. Itu artinya kita mencintai kita punya bangsa sendiri. Oke, baik. Sebelum kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas.
Setelah tepuk PPK, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke pembelajaran kita tentang jenis-jenis jenis-jenis teks formulir. Itu nanti kita pelajari tentang apa saja kita akan lihat. Oke, sudah siap semua? Sudah. Oke, sebelum kita masuk di kita punya pembelajaran, Pak Guru bagi kelompok dulu ya. Bisa ya? Bisa. Sekarang Pak Guru minta kalian ke kelompoknya masing-masing seperti yang sudah dilakukan. Silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Nah, untuk formulir, teks formulir yang akan kita pelajari hari ini, nanti Pak Guru akan menjelaskan, anak bisa tulis, bisa catat, bisa dengar baik-baik, terus nanti bisa nanti sebentar Anda kerja dalam lembar kerja atau LKPD yang akan Pak Guru berikan nanti. Baik. Nah, yang pertama, coba email. Formulir merupakan sebuah lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data dan informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Oke, formulir itu merupakan lembar kartu atau kertas dengan ukuran tertentu. Jadi di dalamnya itu ada data atau informasi. Ada data dan informasi itu dia bisa diisi, ada juga tidak wajib untuk diisi. Oke, baik. Berikut kita lihat bisa nanti penjelasan ini Anda bisa catat, bisa tulis untuk nanti mengerjakan evaluasi, bisa Anda kerjakan. Baik. Berikut fungsi formulir. Fungsi formulir itu antara lain. Coba satu, Nino. Untuk mencari Suara besar sedikit. Silakan. untuk mencari suatu keterangan Untuk mencari suatu keterangan tertentu. Yang kedua, coba Reno. menghimpun data yang sifatnya sama. Mengimpun data yang sifatnya sama. Berikut, coba lihat. Menyampaikan informasi yang sama kepada bagian yang berbeda. Menyampaikan informasi yang sama kepada bagian yang berbeda. Yang terakhir, coba Charlie. Sebagai bukti Sebagai bukti fisik. Oke. Jadi fungsi-fungsi formulir mencari suatu keterangan tertentu. Yang kedua, sama-sama menghimpun data yang sifatnya sama. berikut tiga, Menyampaikan informasi yang sama kepada bagian yang berbeda. berikut. Sebagai bukti fisik. Jadi fungsi formulir itu ada 1, 2, 3, 4 seperti yang sudah dijelaskan. Berikut. Adapun keuntungan dalam membuat formulir, pasti ada keuntungannya atau kelebihannya dalam kita membuat formulir. Oke, mungkin yang pertama bisa dibacakan. Coba siapa yang mau baca yang pertama? Silakan. Yang pertama. Siapa yang membacakan keuntungan membuat formulir? Angkat tangan.
Oke, silakan Carlos. Menghemat waktu dan tenaga dalam hal penulisan serta biaya dalam hal pemakaian kertas. Oke, yang pertama menghemat waktu dan tenaga dalam hal penulisan serta biaya dalam pemakaian kertas. Yang berikut yang kedua, siapa yang membaca? Oke, silakan Yetsa. Memudahkan dalam hal mencatat dan menyimpan sebuah data. Memudahkan dalam hal mencatat atau menyimpan sebuah data. Jadi kalau data-data yang ada itu lebih mudah untuk disimpan. Oke, yang berikut yang ketiga, siapa? Silakan. Siapa yang mau baca yang ketiga? Silvi, ya, silakan Silvi. Mempunyai keseragaman sehingga dapat mengurangi terjadinya penyimpangan. Oke, mempunyai keseragaman sehingga dapat mengurangi terjadinya penyimpangan. Penyimpangan itu artinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, bagaimana? Bagaimana? Oke, baik. Yang berikut, dalam mengisi formulir kita harus baca petunjuk pengisiannya. Hal ini sangat penting karena dengan membaca petunjuk itu kita dapat mengisi bagian-bagian formulir itu dengan tepat atau dengan baik. Baik. Yang tidak kalah pentingnya yaitu informasi yang terdapat di dalam formulir pendaftaran itu yang wajib ada itu apa? Biodata atau data diri pengisi. Ini yang wajib ini yang wajib itu biodata atau data diri pengisi itu wajib diisi. Misalnya ada formulir yang ada data diri pengisi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, alamat, jenis kelamin dan alamat, tanda tangan atau nama terang pengisi. Ini harus wajib diisi dalam apa? Formulir itu Dalam formulir itu harus wajib diisi. Jadi harus diketahui di dalam formulir itu dia berisikan apa-apa. Itu ada biodata atau data diri pengisi. Kalau Pak bertanya lagi, data diri pengisi itu apa-apa? Oh, seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, Jenis kelamin dan alamat, tanda tangan atau tanda polisi. ini yang wajib Anda isi ketika Anda wajib Anda isi dalam penulisan formulir. Oke. Berikut, ada pun kegiatan. Kegiatan itu artinya hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pengisian formulir. Itu antara lain itu mendaftar sekolah, mendaftar kegiatan ekstrakurikuler, atau hendak mendaftar lomba atau membuka rekening di bank. Jadi mendaftar sekolah itu biasanya kalian mau pergi daftar itu kan ada kasih formulir, terus isi di dalamnya apa-apa saja. Misalnya nama, terus asal sekolah, seperti itu Terus mendaftar kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya di sekolah itu ada kegiatan ekstra. Oh, kita daftar itu dan kita isi apa? Isi formulir tadi. Di dalamnya itu ada nama lengkap, ada kelas, ada juga tempat tanggal lahir seperti yang wajib tadi. Baik. Yang berikut juga untuk membuka rekening di bank. Kalian kalau buka rekening di bank itu pasti ada nama lengkap yang dituliskan atau apa yang berhubungan dengan Anda mendaftar membuat rekening di bank. Setelah penjelasan tadi Pak Guru coba kasih contoh formulir dan kasih contoh teks formulir yang sudah diisi. Sebagai contoh, mungkin Anda masih
belum tahu atau masih mungkin teks formulir itu seperti apa, ini Pak Guru kasih contoh. Nah, seperti ini yang namanya teks formulir nanti yang kalian isi. Teks formulir seperti ini, misalnya tadi itu kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya di sini ekstranya namanya pencinta lingkungan. Nah ini yang diisikan. Ada yang pertama apa? Nama. Terus? 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 Apa lagi? Terus? Kebangsaan. Ini bukan kabupaten. Kebangsaan. Berikut. Asal sekolah. Orang tua itu ada nama ayah, nama ibu. Terus pekerjaan orang tua. Nah, yang tidak kalah penting itu ada nama tadi ya. Nama dan di sini harus di apa? Di apa tadi? Nama terang dan apa? Dan harus ditandatangani. Harus ditandatangani di bagian begini nih. Oke. Berikut yang Pak Guru bilang tadi, contoh formulir rekening. Ini dia. Contohnya seperti ini. Sama juga. Ada nama dan seterusnya ini. Ada data pekerjaan sampai di data keuangan. Itu semuanya harus diisikan. Itu yang namanya apa? Namanya apa? Formulir. Baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada atau tidak? Tidak. Baik. Kalau tidak ada, Pak Guru kasih kesempatan untuk kalian langsung mengisi formulir. Seperti itu. Nanti di sini ada formulir. Nanti kalian di dalam kelompok boleh isikan, isikan terserah pakai siapa punya nama, terserah. Tetapi nanti teman yang lain bisa tulis sebagai catatan, bisa. Oke, sekarang Pak Guru bagikan lembar kerjanya. Silakan mengerjakan dengan kelompoknya. Silakan berunding, berdiskusi. Silakan berunding, berdiskusi, mengisi formulir yang ada.
saatnya untuk kalian presentasi. Presentasi atau kalian menyajikan hasil kerja kalian tadi. Mengerjakan hasil kerja kalian tadi. Oke. Baik. Silakan Pak Guru minta untuk kelompok bagaimana? Ya, baik. Untuk kelompok 1 silakan maju, perwakilannya menyampaikan hasilnya di depan kelas. Silakan. Silakan. Ayo, kelompok 1, ayo. Silakan di sini. Yang lain dengar. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Identitas diri. Nama lengkap: Stefanus Long Carlos. Umur 11 tahun. Kelas 6. Nomor induk siswa 15. Jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Pilihan 1, menari. Pilihan 2, bernyanyi. Tanda tangan. Nama lengkap Stefanus Long Carlos. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memberikan hasil diskusinya. Baik, kita tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Tepuk sekali lagi. Silakan. Baik, untuk yang berikut silakan kelompok 2 perwakilannya. Ayo. Silakan.
atau ingin masuk dalam suatu kegiatan ekstrakurikuler. Jadi seperti itu. Sama halnya juga jika Anda mengisi daftar riwayat hidup juga sama, ada nama, tempat tanggal lahir, dan semua yang lain yang seperti yang sudah Anda isi. Oke, baik. Yang berikut kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang sifat-sifat magnet. Tentang apa? Sifat-sifat magnet. Ya. Yang berikut tentang sifat-sifat magnet. Baik. Nah, RPPD-nya kalau disimpan, kita masuk simpan di meja masing-masing. Masuk di yang berikut tentang sifat-sifat magnet. Nah, untuk magnet kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnesitos, yang berarti magnesia. Magnet itu artinya merupakan logam yang bisa menarik benda-benda lain yang juga terbuat dari logam, misalnya besi atau baja. Nah, ada dua jenis magnet. Coba yang pertama, magnet apa? Indo, magnet apa? Yang pertama, magnet Batam. jenis magnet seperti yang di depan sini. Magnet apa? Magnet alam. Yang pertama magnet alam. Yang kedua magnet Buatan. seperti yang disampaikan Nina tadi, magnet Batam itu termasuk di magnet buatan. Jadi jawabannya itu tidak salah. Magnet, jenis-jenis magnet misalnya yang pertama itu magnet alam dan magnet Batam. Nah, apa itu magnet alam? Magnet alam itu magnet yang diperoleh dari, silakan. Oke, ulang. Magnet alam adalah magnet yang diperoleh dari lambang. Ya, terus Magnet jenis ini berupa logam yang sudah bersifat magnet dengan jenisnya. nah, yang namanya magnet alam, magnet itu dia sudah terjadi dengan sendirinya. Dia sudah bersifat magnet, sudah dari alamnya, sudah bersifat magnet. Jadi disebut magnet. Magnet apa? Alam. Yang berikut magnet buatan. Itu adalah apa? Oke, logam yang sengaja dibuat menjadi magnet oleh manusia. Karena dia sengaja dibuat, makanya dia disebut magnet buatan. Berikut untuk bentuk-bentuk magnet. Bentuk-bentuk magnet. Ya, yang seperti salah satu dijawab oleh Nino tadi, magnet Batam. Itu bentuknya, bentuknya magnet Batam. Coba bentuk yang pertama, magnet apa? Magnet apa? Magnet apa? Magnet U. Karena dia punya bentuknya itu seperti huruf U. Berikut magnet Batam. Itu magnet yang bentuknya mirip dengan batang kubus ataupun bal. Berikut magnet silinder. Merupakan jenis magnet yang berbentuk mirip dengan tabung, mirip seperti tabung yang panjang. Berikut magnet ladam. Magnet ladam atau orang bilang magnet tapal kuda. Tapal kuda tahu tidak? Tapal kuda itu telapak kaki kuda, dia punya sepatu di bawah. Bentuknya seperti itu. Berikut magnet jarum. Kalau magnet jarum pasti bentuknya seperti jarum. Terus yang terakhir magnet lingkaran. Magnet lingkar pasti berbentuk seperti lingkaran. Yang
mungkin magnet jarum bentuknya seperti lingkaran, tidak dong? Tidak. Magnet jarum pasti ujungnya tajam atau apa? Runcing, seperti itu. Magnet lingkaran, magnet bentuknya seperti lingkaran. Baik, dari magnet-magnet yang disampaikan itu kita harus tahu apa saja sifat-sifat magnet. Baik, untuk sifat-sifat magnet silakan coba Kamel bacakan sifat magnet yang pertama. Silakan. Kompas. Baik. Mempunyai gaya Baik, tepuk tangan dulu untuk Kamel tadi, mungkin dia belum konsentrasi, belum semangat. Oke, sekali kita tepuk semangat. Ya, silakan. tepuk semangat. Oke, silakan Kamel. Sifat-sifat magnet yang pertama. Mempunyai gaya tarik tertentu. Mempunyai gaya tarik. Terus Terutama benda yang berbahan besi dan baja. oke, yang kedua, coba Imer. Memiliki dua kutub utara dan kutub selatan. Oke, kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara itu dikasih simbol U, selatan kasih simbol S. Berikut yang ketiga, Charlie. Silakan. Kekuatan terdasar dari Kekuatan. terbesar Silakan ulang yang ketiga, Charlie. Silakan. kekuatan terbesar dari magnet berada pada kutub-kutubnya. Berikut, coba Sylvie. Bisa menembus benda-benda tertentu, salah satunya yang tipis. Ya, benda tertentu itu artinya misalnya benda yang tipis dia bisa tembus, dia bisa sifat magnetnya itu bekerja. Berikut Carlos yang kelima. Kutub-kutub senama magnet jika didekatkan maka akan tolak menolak. Berikut yang terakhir, coba lihat. Kutub-kutub tidak senama magnet jika didekatkan akan tarik-menarik. Baik, jadi yang kelima dan keenam itu kalau kutub yang senama akan tolak menolak. Kalau kutub yang tidak senama akan tarik menarik. Baik. Berikutnya kita lihat contoh benda di sekitar kita yang menggunakan magnet. Menggunakan magnet. Itu yang pertama apa? Kompas. Terus? Dinding kulkas, Terus? dinamo sepeda, Terus? obeng, Gunting. pengeras suara atau siset. Benda-benda seperti ini Anda pasti sudah pernah lihat. Kalau kompas mungkin Anda belum lihat, tetapi kompas itu di dalamnya itu pakai magnet jarum. Kalau pintu kulkas itu kenapa kita tutup dia langsung melekat sendiri? Karena ada magnet. Terus yang berikut, dinamo sepeda. Dinamo sepeda itu juga ada magnet yang bisa sehingga dia bisa membuat lampu sepeda itu bisa nyala. Berikut obeng. Obeng itu ada obeng yang kalau kita dekatkan di paku atau di skru dia melekat. Nah itu pakai magnet juga. Terus gunting, ada beberapa gunting kalau kita lepas di tanah itu melekat. Nah itu ada apa? Magnet juga. Dan yang terakhir pengeras suara atau speaker. Pasti kalian semua tahu. Di dalam itu pasti magnet bentuknya bulat atau lingkar. Nah seperti itu. Bisa ya? Bisa. Nah seperti ini gambar-gambar magnet. Jadi ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum. Sorry, ini magnet U bukan magnet ladang. Salah. Ini magnet U.
Baik, sampai di sini mungkin ada yang bertanya? Sudah jelas? Baik, kalau begitu kita kerjakan. Oke, sudah selesai? Oke, baik. Karena sudah selesai, saya berikan kesempatan untuk tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Bisa? Bisa. Oke, baik. Kita mulai dari kelompok 5. Silakan kelompok 5 mewakilkan satu orang untuk mempresentasikan kerjanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan melaporkan hasil diskusi kami. Oke, silakan kelompok 5. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Magnet adalah logam yang bisa menarik benda, khususnya besi dan baja. Nomor 2. Apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet U, dan magnet lingkaran. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Arti dari simbol U adalah utara, sedangkan simbol S adalah selatan. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kami. Oke, baik.
Kita berikan tepuk salut sekali lagi untuk kelompok 5. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk. Berikut kelompok 3. Silakan.
Oke, silakan. Terima kasih banyak untuk kelompok terakhir yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok yang terakhir kita berikan tepuk salut yang paling meriah untuk kelompok. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Perhatikan bahwa yang telah Anda kerjakan itu merupakan latihan untuk kalian bisa mengerjakan evaluasi nantinya yang sebentar selesai kegiatan, selesai pembelajaran, guru akan memberikan evaluasi. Baik, untuk yang berikut, setelah kalian sudah mengerjakan LKPD, kita masuk di materi yang berikut tentang apa? Posisi peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Jadi di kesempatan ini kita akan melihat, menganalisis posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi di dalam lingkup wilayah ASEAN itu seperti apa. Baik, berikut nanti guru akan tampilkan atau tayangkan video, harap kalian bisa cermati baik-baik. Oke, siap? Siap. Oke, masih semangat? Masih. Oke, baik, yang berikut guru akan menampilkan video. Tolong disimak baik-baik video pembelajaran tentang posisi dan peran Indonesia. Tolong disimak baik-baik, nanti sebentar ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan video pembelajaran yang akan Anda saksikan. Silakan disimak dengan baik. Kamu kiranya mau kemana? Kamu lupa ya, hari ini kan kita mau belajar online. Ayo kita cari tempat yang bagus jaringannya. Oh iya, aku ikut ya. Ayo kita sama-sama. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Halo anak-anak, kita berjumpa kembali pada pembelajaran secara
satu pemrakarsa berdirinya ASEAN. Dan yang pertama menjadi salah satu pemrakarsa atau pendiri dari berdirinya ASEAN. Hal ini ditandai pada saat Menteri Luar Negeri Adam Malik ikut menandatangani deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1950 yang menandai awal berdirinya ASEAN. Peranan yang kedua adalah penyelenggara KTT ASEAN pertama. Yang kedua, penyelenggara KTT ASEAN Atau KTT adalah itu dia punya peran yang kedua sebagai penyelenggara KTT atau konferensi tingkat tinggi. pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN untuk membicarakan tentang pengembangan ekonomi dan budaya dari tiap negara. Dalam hal ini, Indonesia menjadi tuan rumah KTT pertama pada tanggal 23 sampai 24 Februari yang dilaksanakan di Bali. Peranan yang ketiga adalah ikut menyelesaikan konflik yang terjadi di Kamboja dan Myanmar. Indonesia Yang ketiga tadi ikut menyelesaikan konflik yang terjadi di Kamboja dan Myanmar. Nah, Kamboja dan Myanmar itu negara yang sedang berperang. Jadi Indonesia ikut dalam menyelesaikan konflik tersebut. Ya? Indonesia juga turut memberi bantuan kepada warga Rakhine di Myanmar yang menjadi korban konflik negara tersebut. Peranan yang ketiga adalah berpartisipasi dalam ajang olahraga SEA Games. Berpartisipasi dalam ajang olahraga SEA Games. SEA Games itu pekan olahraga untuk negara-negara ASEAN. Showcase ASEAN Games atau SEA Games merupakan pesta olahraga Dalam ajang olahraga SEA Games sejak pelaksanaan yang pertama pada tahun 1959, Indonesia sudah beberapa kali menjadi tuan rumah. Peranan yang kelima adalah Indonesia sering menjadi pemimpin ASEAN. yang berikut, Indonesia telah berkali-kali menjadi Indonesia sering menjadi pemimpin ASEAN dan senantiasa mampu memberikan kontribusi pemikiran yang konkret bagi perkembangan ASEAN. Peranan yang keenam adalah Indonesia membuat kawasan negara perdagangan bebas di yang keenam itu ikut membuat kawasan negara perdagangan bebas atau AFTA. Ini perdagangan bebas atau AFTA. Sudah ikut membuat kawasan negara perdagangan bebas. Asia Tenggara atau di biasa disebut AFTA. Peran Indonesia untuk ekonomi dalam ASEAN yang pertama adalah melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, Baik, yang ini kalau yang tadi itu peran Indonesia secara
apa? Secara umum. Tadi itu secara umum. Sekarang kita lihat di bidang ekonomi. Karena kita punya pembahasan tentang di bidang ekonomi. Tadi secara umum ada 6. Dan sekarang kita lihat peran Indonesia di bidang ekonomi di lingkup Asia. Indonesia juga menyediakan cadangan pangan. Peran yang pertama melakukan promosi-promosi di bidang pariwisata dan perdagangan. Melakukan promosi-promosi di bidang pariwisata dan perdagangan. Yang berikut, yang kedua menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, Indonesia menyelenggarakan industri. proyek Dan industri. yang keempat adalah Indonesia juga ikut membuat Ya, di bidang ekonomi yang ketiga menyelenggarakan menyelenggarakan proyek industri. Yang berikut membuat kawasan perdagangan bebas atau AFTA. kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara atau yang dikenal dengan AFTA. Anak-anak, melalui peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi tersebut, maka Indonesia memperoleh manfaat melalui kerjasama tersebut. Yang pertama, dapat meningkatkan pendapatan atau devisa negara. Dan yang kedua adalah Ini untuk Indonesia dapat manfaatnya mengurangi pengangguran. meningkatkan pendapatan negara, mengurangi Sebagai salah satu pengangguran, Indonesia memiliki peran penting terutama dalam kerjasama di Sambil bidang perhatikan ekonomi. ya. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di Asia. Tujuan pertukaran barang untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan juga memperoleh keuntungan. Nah, berikut ini adalah bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara di Asia. Yang pertama, pertukaran sandang. Yang kedua, pertukaran pangan. Dan yang ketiga, pertukaran papan. Pada bentuk pertukaran sandang, Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Nah, yang pertama, Indonesia menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Yang kedua, Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Yang ketiga, Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Dan yang keempat, Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari negara Malaysia. Yang kedua adalah bentuk pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung, tapioka, lada, dan tuna diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Bentuk pertukaran barang yang ketiga adalah pertukaran papan. Indonesia memiliki hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Sementara itu, semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Lalu ada getah karet yang diekspor ke Singapura. Anak-anak yang hebat, selain dari
dalam bidang sandang, pangan, dan papan, Indonesia juga melakukan kerjasama dalam bidang pertukaran barang tambang. Indonesia melakukan ekspor beberapa barang tambang seperti minyak bumi mentah, batu bara, besi, baja, aluminium, timah putih, dan gas alam ke Malaysia, Filipina, dan Singapura. Demikian tadi kita telah belajar peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup negara Asia Tenggara. Terima kasih, salam sehat dan semangat belajar. Semangat tidak? Semangat! Setelah menonton video tadi, Anda melihat video pembelajaran tadi, Anda juga menuliskan hal-hal penting. Ya, silakan saya berikan kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya soal tadi, ataukah mungkin coba satu orang sebutkan peran Indonesia dalam bidang ekonomi, satu saja dalam bidang ekonomi. Kalau peran umum kan ada 6. Kalau peran dalam bidang ekonomi ada 4. Coba sebutkan salah satu. Coba Carlos sebutkan salah satu, atau Dian, silakan bantu. Melakukan promosi dalam bidang perwisataan dan Ya, dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Terus coba yang kedua, Imer, silakan. Menyediakan cadangan pangan. Ya. Yang berikut, ya, yang saya silakan. Menyelenggarakan proyek industri. Masih ada satu. Siapa? Yang satu terakhir. Siapa yang mau? Ya, silakan. Ya, ikut membuat perdagangan, kawasan perdagangan bebas, kawasan perdagangan bebas atau disingkat AFTA. Baik, jadi itu peran Indonesia dalam bidang ekonomi di wilayah ASEAN atau Asia Tenggara. Baik, yang berikut, ya, ini rangkuman tadi. Maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN yaitu mengadakan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, keamanan, dan perdamaian. Berikut ASEAN SEA Games merupakan singkat dari South East ASEAN Games. Kegiatan SEA Games merupakan kegiatan peserta olahraga yang pesertanya terdiri dari negara-negara se-Asia Tenggara. Negara Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games ke-26 yang dilaksanakan pada 11 sampai 26 November. Di mana dilaksanakan? Di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi DKI Jakarta. Oke. Untuk pengaruh SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Sumatera Selatan itu meningkatkan perekonomian di Sumatera Selatan disebabkan karena kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SEA Games itu menyerap banyak tenaga kerja sehingga banyak pekerja yang dipakai. Selain itu juga perajin membuat kerajinan dari berbagai daerah sebagai cindramata atau penal-penal. Baik, sampai di sini. Apakah masih ada yang bertanya? Ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk mengerjakan kembali RKPD untuk materi kita tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup
Dalam lingkup apa? Dalam lingkup ASEAN. Baik ya, semangat. Tepuk semangat dulu. Silakan. Tepuk semangat. Nah, coba siapa nih? Arin, berdiri. Dia tidak semangat. Ya, silakan. Tepuk salut untuk Arin. Tepuk salut. Tepuk semangat untuk Arin. Tepuk semangat. Oke, silakan. Saudara Yunus. Baik, yang berikut seperti biasa kalian kerjakan KPD yang dibangunkan ini. Setelah itu seperti biasa Anda mempresentasikan kembali. Dari kelompok 4, tentang untuk kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup adalah ASEAN. Ulang. peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN adalah 1. Melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. 2. Menyediakan cadangan pangan. 3. Menyelenggarakan proyek industri. 4. Membuat kawasan perdagangan bebas atau AFTA. Oke. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kelompok kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Kita berikan tepuk salut atau tepuk semangat? Tepuk apa? Salut, salut. Karena ini sebagai penghargaan mereka sudah mengerjakan pekerjaan. Oke, tepuk salut. Silakan siapa yang pimpin? Tepuk
Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, tangan untuk kelompok A. Berikut, silakan yang mau maju. Saya Pak. Ya, silakan kelompok 1.
setelah kita dari awal tadi kita belajar. Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Paling pertama tadi, ayo. Ada yang masih ingat? Yang pertama, paling pertama tadi kita belajar tentang apa? Tentang apa? Ya? Tentang teks formulir. Tentang teks formulir itu ada macam-macam teks formulir. Itu misalnya formulir pendaftaran ataukah formulir apa? Riwayat hidup, apa lagi? Atau pengisian rekening. Itu ada beberapa hal yang wajib diisi. Wajib diisi itu seperti biodata ataukah data diri peserta. Data diri peserta yang wajib diisi itu seperti apa saja? Yang pertama, nama. Berikut, berikut, kelas. Berikut, lagi. Lagi. Apa? Nomor siswa, ataukah yang berikut apa? Apa lagi? Nama orang tua, tuanya bisa. Yang paling terakhir apa? Tanda tangan dan nama dari yang membuat, yang mengisi formulir itu, bukan membuat formulir tapi mengisi formulir. Jadi bagian-bagian itu harus diisi. Ya. Baik, berikutnya kita belajar tentang apa lagi? Sifat magnet. Ada yang masih ingat sifat-sifat magnet? Ya, silakan kalau yang masih ingat. Kalau kutub senama, dia apa? Kutub senama dia tolak menolak atau tarik menarik? Tolak menolak. Kalau kutub yang tidak senama baru tarik menarik. Setelah itu apa lagi kita belajar tadi tentang bentuk-bentuk magnet, bentuk-bentuk magnet. Bentuk-bentuk magnet itu ada bentuk apa saja? Magnet, apa lagi? Silinder, terus magnet terus magnet lingkaran. Ada satu lagi, magnet apa? Ada atau tapal kuda. Baik, kalau magnet yang berbentuk seperti tabung atau silinder, tabung atau tabung bulat yang panjang, itu namanya magnet apa? Silinder. Kalau bentuknya seperti balok atau kubus, namanya magnet bata. Kalau yang berbentuk seperti alas kaki kuda, apa? Juga magnet yang berbentuk seperti jarum, namanya magnet jarum. Ujungnya baik, setelah magnet tadi, apa saja yang kita pelajari? Yang telah kita bisa pelajari tentang apa? Tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup apa saja peran Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Yang pertama, melakukan promosi dalam pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Yang terakhir, membuat kawasan perdagangan bebas atau apa? Jadi hal itu yang sudah kita pelajari tadi. Baik, sampai di sini ada yang masih
yang mengerti atau ada yang belum paham? Silakan angkat tangan. Saya kasih kesempatan. Ada? Baik, kalau tidak ada, berikut siapkan alat tulis dan kertas. Kita kerjakan evaluasi. Waktunya kita untuk periksa hasilnya. Oke, siap? Bisa tukarkan dengan teman di samping pekerjaannya untuk kita membahas hasil pekerjaan. Baik, kita lihat nomor 1. Nomor 1. Informasi penting atau bagian penting apa saja yang ada dalam formulir pendaftaran, yang wajib ada dalam formulir pendaftaran? Bisa? Bisa dijawab? Bisa. Oke. Silakan. Seperti apa? Nomor 1. Ya, silakan. Nama lengkap. Apa lagi? Tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nomor induk siswa, boleh, kelas, terus, umur, terus. alamat. Oke, yang dikerjakan itu benar ya? Nah, silakan kasih benar. Berikut nomor
tepuk tangan untuk yang benar. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Mantap. Ada yang benar semua. Berarti dia menyimak pembelajaran dengan baik. Bagi yang masih ada kesalahan, tolong nanti diperbaiki. Tolong nanti setiap pembelajaran harus disimak sebaik mungkin, ya, sebaik-baiknya. Baik, setelah melihat hasil evaluasi, kita lihat yang berikut untuk materi yang kita pelajari untuk pertemuan berikutnya. Itu tentang apa? Tentang reklame dan keberagaman ekonomi. Jadi materi berikutnya itu tentang reklame apa? Oke, tentang reklame dan keberagaman ekonomi. Jadi, baik sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, baik. Kalau begitu kegiatan kita pada hari ini telah selesai. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Harap semua materi yang telah dipelajari hari ini dapat Anda terapkan, dapat kalian semua ingat baik-baik supaya dalam pengerjaan ujian nanti kalian bisa mengerjakan dengan baik pula dan juga mendapat hasil yang baik. Baik, sebelum kita berdoa, terlebih dahulu kita rapikan alat-alat tulis yang masih berserakan di atas meja. Rapikan, taruh yang rapi. Setelah itu kita siap untuk berdoa. Kita silakan rapikan. Baik, kita siap berdiri untuk berdoa. Penutup. Sebelum kita kembali kita berdoa. Silakan yang bertugas. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang waktu. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik, dan semoga Engkau memberikan kelancaran dalam usaha-usaha kami di sekolah. Ujian dan ulangannya nanti akan kami tutup. Berikanlah kemudahan dalam kami menjawab soal-soal yang akan kami hadapi. Kami percayakan usaha dan jerih payah kami kepadamu, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai dan lindungilah kami dalam perjalanan pulang kami, agar kami sampai di rumah dengan selamat. Doa ini kami panjatkan melalui perantara Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. siap berseru. Selamat tinggal, Pak. Oke, selamat siang semua. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini. Hati-hati di jalan dan selamat sampai di rumah. Silakan